Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Anggi Septiani dari Pendidikan Geografi, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Di video pembelajaran kali ini, pada mata kuliah geologi, saya akan menjelaskan mengenai mineral. Mulai dari definisi mineral, klasifikasi, identifikasi, dan juga pemanfaatannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita bahas saja mengenai definisi dari mineral itu sendiri, agar seterusnya kita semua ada bayangan untuk pembahasan selanjutnya. Kata mineral sebenarnya memiliki banyak arti tergantung dari segi apa kita meninjaunya. Nah, dalam video pembelajaran kali ini, tentu saja kita akan meninjau mineral dari aspek geologi. Mineral dalam arti geologi adalah suatu zat persenyawaan kimia asli atau yang tersusun oleh proses alam, memiliki sifat-sifat kimia dan fisik tertentu dan biasanya berbentuk padat. Yang dimaksud persenyawaan kimia asli adalah mineral harus terbentuk secara alami oleh alam. Kemudian, kita masuk pada pembahasan mengenai pengklasifikasian mineral. Secara umum, mineral diklasifikasikan menjadi dua, yaitu klasifikasi berdasarkan sifat fisik dan berdasarkan sifat kimianya. Pengklasifikasian mineral ini nantinya akan memudahkan kita untuk menganalisis atau mengidentifikasi suatu mineral tertentu. Oke, kita bahas pengklasifikasian mineral berdasarkan sifat fisiknya. Di mana berdasarkan pengklasifikasian ini, mineral dapat dibedakan berdasarkan bentuk, warna, kilap, kekerasan, cerat, belahan, pecahan, dan beberapa sifat lainnya. Yang pertama yaitu bentuk. Mineral ada yang berbentuk kristal, mempunyai bentuk teratur yang dikendalikan oleh sistem kristalnya, dan ada pula yang tidak berbentuk kristal atau biasa disebut sebagai mineral amorf. Bentuk-bentuk kristal yang khas ini dipengaruhi oleh kondisi sekelilingnya. Sifat fisik mineral yang kedua yaitu dilihat dari warna. Warna mineral merupakan kenampakan langsung yang dapat dilihat akan tetapi tidak dapat diandalkan dalam identifikasi mineral. Walau demikian, ada beberapa mineral yang mempunyai warna yang khas seperti kaolin, belerang, pirit, malasit, azurit, jasper, limonit, galena, dan grafit. Selanjutnya ada kilap yang merupakan sifat fisik dari mineral yang lainnya, di mana kilap itu sendiri merupakan kenampakan atau cahaya yang dipantulkan oleh permukaan mineral saat terkena cahaya. Secara garis besar, kilap dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kilap logam dan kilap bukan logam. Kilap logam diantaranya galena, pirit, magnetit, kalkopirit, grafit, dan hematit. Sedangkan untuk kilap bukan logam dapat berupa kilap tintan dan kilap kaca. Sifat fisik mineral yang selanjutnya yaitu kekerasan. Kekerasan merupakan ketahanan mineral terhadap suatu goresan. Kemudian, kekerasan nisbi suatu mineral dapat ditetapkan dengan membandingkan suatu mineral dengan mineral tertentu. Dan untuk skala kekerasan yang biasa digunakan ialah skala Mohs. Skala Mohs dimulai dari skala 1 sampai 10. Sifat fisik dari mineral yang selanjutnya yaitu cerat. Cerat merupakan warna mineral dalam bentuk hancuran atau serbuk. Hal ini dapat diperoleh apabila mineral digoreskan pada bagian yang kasar suatu keping porselen atau dapat dilakukan dengan membubuk mineral. Selanjutnya ada belahan. Belahan merupakan kecenderungan mineral tertentu untuk membelah diri pada satu atau lebih pada arah tertentu. Pada belahan, sering juga digunakan istilah bidang belah, contohnya mineral kalsit, dan tanpa bidang belah, contohnya mineral kuarsa. Sifat fisik dari mineral yang terakhir yang dibahas pada video kali ini yaitu pecahan.
Bila dalam belahan, mineral akan pecah dalam arah yang teratur, sedangkan pada pecahan, mineral akan pecah secara tidak teratur. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai klasifikasi mineral berdasarkan sifat fisiknya. Kemudian kita lanjut pada klasifikasi mineral berdasarkan sifat kimianya, di mana berdasarkan susunan kimianya, mineral-mineral yang terdapat di alam diklasifikasikan menjadi 8 kelas. Kelas pertama yaitu kelas elemenatif, yang ditandai dengan hanya memiliki satu unsur atau satu komposisi kimia saja. Yang kedua yaitu kelas sulfida. Yang ketiga yaitu kelas oksida dan hidroksida. Kelas keempat ada kelas halida. Selanjutnya kelas kelima ada kelas karbonat. Kemudian ada kelas sulfat. Kelas ketujuh ada kelas fosfat. Dan klasifikasi mineral terakhir berdasarkan sifat kimianya yaitu ada kelas silikat. Pembahasan selanjutnya di video kali ini yaitu identifikasi mineral. Pengidentifikasian mineral dilakukan agar kita dapat membedakan antara mineral satu dengan yang lainnya. Kemudian agar kita dapat mengetahui manfaat serta kegunaan dari mineral itu. Kemudian untuk alat dan bahan yang digunakan untuk mengidentifikasi mineral, diantaranya untuk alat ada lup atau kaca pembesar, kemudian ada skala kekerasan Mohs, selanjutnya ada keping porselen, dan yang terakhir ada alat tulis. Kemudian untuk bahan yang digunakan yaitu potongan-potongan mineral, format isian, dan pensil berwarna. Adapun cara untuk mengidentifikasi mineral yaitu dengan cara mengamati sifat-sifat fisik dari mineral itu sendiri, mulai dari bentuk, warna, kilap, kekerasan, cerat, belahan, dan pecahan dari mineral itu. Pembahasan terakhir di video kali ini yaitu mengenai pemanfaatan mineral. Mineral dapat digunakan sebagai yang pertama, perlengkapan dapur. Yang kedua, sebagai bahan bangunan rumah. Yang ketiga, sebagai pupuk buatan. Yang keempat, sebagai bahan dasar pembuatan kapur dan semen. Dan yang kelima, sebagai bahan tahan api. Itulah penjelasan mengenai mineral, klasifikasi, identifikasi, dan juga pemanfaatannya. Terima kasih.